kata marketing itu sendiri artinya adalah Anda membuat atau menciptakan interest and demand, membuat orang lain itu tertarik sampai akhirnya menginginkan produk Anda. Dan ini harus beroperasi di level semua orang bisa tertarik. Maka Anda harus bisa menciptakan sesuatu, konten atau apapun itu yang membuat orang lain itu tertarik dan menginginkan produk Anda, bahkan ketika mereka itu belum kenal Anda. Pertanyaannya adalah business owner yang normal, Denny. Bukan business owner yang gokil pelajari digital marketing, tapi yang normal. Dia mau menguasai internet. Itu gimana sih pertanyaan, kata dia luas sekali gitu kan. Oke, let's go. Jadi saya ulangi ya teman-teman tadi dari awal bahwa kata marketing itu sendiri artinya adalah Anda membuat atau menciptakan interest and demand, membuat orang lain itu tertarik sampai akhirnya menginginkan produk Anda. Dan ini harus beroperasi di level semua orang bisa tertarik gitu, bukan hanya teman saya, hanya pacar saya gitu, terlalu small, ya kan? Jadi kalau Anda jualan hanya kekenalan saja, ada suatu titik sumur Anda kering, maka Anda harus bisa menciptakan sesuatu konten atau apapun itu yang membuat orang lain itu tertarik dan menginginkan produk Anda, bahkan ketika mereka itu belum kenal Anda. Itu dulu mindsetnya. Nah kemudian kata digital marketing itu sendiri artinya adalah kita melakukan proses itu di dunia digital. Ya kan? Nah, kalau kita ngomong di ranah digital, maka kita jadi punya banyak hal yang di sini yang harus difahami. Mungkin orang-orang yang pertama muncul dulu, awal-awal banget tuh ngertinya ada website. Kita perlu membuat website. Ya, buat website kita lah, website perusahaan, website online kita, dan sebagainya. Website. Kemudian, kita ada tempat-tempat lagi untuk berjualan, misalkan boleh toko online, mulai ada marketplace. Ya kan? Berjualan. Kemudian, ada lagi tempat orang. Tempat orang di mana? Orang ngumpul di sosial media. Sosial media. Sosial media. WhatsApp itu termasuk sosial media kalau di dalam tracking tools. Ya, tempat bersosialisasi. Jadi kalau ada link dibagikan di WhatsApp, itu trackingnya munculnya sosial media juga. Jadi WhatsApp salah satu consider as a social media. Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, LinkedIn, Twitter. Denny, waktu WhatsApp di-consider as a social media, is it because of the WhatsApp group-nya atau is it because of the apanya? WhatsApp, the whole WhatsApp. The whole WhatsApp, oke. Ya, jadi kalau kita pakai tracking tools kayak similar web itu, maka social media itu WhatsApp di dalamnya gitu. Jadi ini saya ngomongin baru puzzle pieces-nya. Jadi ada website kita, ada marketplace, ada traffic kayak social media, tempat orang ngumpul. Nanti ada tools macam-macam. Ada kayak misalkan kayak let's say Google buat search, kemudian ada tools buat riset market, ada Google Trend, ada Google yang lain-lain, kemudian ada email marketing kayak misalkan Tribelio juga bisa dipakai, gitu kan. A lot of tools gitu. Nah, berarti ini teman-teman nih, kalau misalkan mau belajar digital marketing dari nol, artinya adalah dia mesti paham tujuan digital marketing adalah bikin orang jadi pengen. Ya kan? Nah, bikin pengennya ini di mana posisinya? Posisinya ada di semua tadi tuh. Puzzle piecesnya mesti paham. Banyak. Ya, contoh kayak gini, kita bikin rumah lah, ada jendela, ada pintu, ada pagar, ada macam-macam kayak gitu. Apakah kita harus paham cara pakainya semua? Maybe toilet Anda harus paham. Install lampu agak harus paham. Orang. Nah itu akan berat kalau Anda sendiri harus menguasai semuanya. Ya sama kayak bangun rumah, bangun sendiri aja. Nggak ada kontraktor, nggak ada arsitek, nggak ada apa-apa. Udah hajar sendiri. Pasti berat. Tapi ada orang yang bisa gitu. Jadi itu lebih mudah daripada membangun rumah lah ya. Bangun rumah lebih kompleks. Digital is a lot easier gitu. Nah, berarti Anda harus tahu nih, pintu dipasang di mana, toilet dipasang di mana, ranjang dipasang di mana, gitu kan. Berarti website ini gunanya buat apa, sosial media gunanya buat apa, ya email marketing, broadcast itu gunanya buat apa. Ini harus paham dulu, baru bisa merangkai. Gitu. Jadi sampai di sini, Denny menyarankan, lu pelajari aja dulu dari surface lah paling nggak. Dari surface dulu dong, jangan sampai dalam dong, Dan. Nanti ya tenggelam lah di situ kan. Surface dulu, tahu semuanya. Nah, habis itu gimana? Ya, jadi habis itu kita digital marketing itu sendiri sebenarnya adalah proses membangun yang namanya customer journey. Ya, customer journey. So, buat teman-teman yang belum tahu, customer journey itu apa sih? Gini, pikirin aja. Anda mau jualan ke orang yang Anda belum kenal. Kalau sudah kenal, jumlahnya dikit. Ya kan? Jadi kita mau karena yang belum kenal Anda atau belum kenal produk Anda atau brand Anda lebih besar pastinya daripada yang udah kenal. Pasti gitu.
Nah, berarti kita cari tahu nih sekarang. Misalkan nih, saya ambil contoh paling gampang aja. Anda mau jualan something, kemudian Anda mau jualan suplemen deh, misalkan paling gampang. Background saya suplemen, kepala saya langsung suplemen gitu. Anda mau jualan lemak, gitu aja paling gampang. Targetnya adalah ibu-ibu yang mau married misalkan, atau habis melahirkan, whatever gitu kan, mau menurunkan berat badannya. Targetnya bisa aja di Instagram, banyak sebenarnya. Tapi Anda bisa start dari Instagram. Maka Anda akan mencari orang-orang di Instagram dengan, jadi gini flow-nya, orang di Instagram yang belum kenal Anda, dia harus lihat konten apa di tempat Anda, sampai dia tertarik untuk follow Anda pertama kali, gitu. Nah, ada flow-nya nih, habis dia suka nih, orang tuh kayak, ini kok kontennya menarik ya, habis melahirkan cara menurunkan berat badan, oh ada tekniknya ternyata, nggak boleh ini, nggak boleh itu, bolehnya ini, bolehnya itu, dia follow. Oke. Ketertarikan level basic, baru follow. Ya kan? Habis dia mulai penasaran nih dengan konten-konten kita mulai penasaran, dia mulai penasaran dan akhirnya nanya, gimana sih kalau misalkan saya sesar gimana nih? Kalau saya sesar olahraganya apa nih? Kan nggak boleh tuh lompat-lompat dan sebagainya gitu kan. Dia mulai nanya. By the way, Denny kayaknya menguasai sekali ya tentang kehamilan ya. Pernah melahirkan kayaknya gitu ya. Pernah menghamili bukan? Ya, terus. Well, yes. Jadi ini sesar. Oke, ya, terus vitamin, dia suplemen ya. Remember, kalau kita posting sesuatu dan tidak ada yang nanya, berarti salah konten atau salah traffic. Itu level awal banget nih customer juga. Atau salah audiens, ya nggak sih? Salah audiens, ya salah audiens. Bapak-bapak gitu followernya ya nggak ada yang nanya lah. Ya kan harus ibu-ibu gitu. Kalau nggak ada yang nanya itu salah topik. Apalagi kalau kemarin tuh saya minta tolong gini, tolong dong posting di Instagram. Nih teman-teman semua di sini ya, posting di Instagramnya masing-masing. Bilang gini, kenapa sih kamu follow akun saya? Dan ternyata kagak ada yang balas sama sekali. Mati dah. Saya mau kepoin hidupmu, katanya Den. Saya cuma mau kepoin hidupmu gitu kan. Ada kan yang begitu juga kan? Ada. Nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting balas gitu kan. Nah, setelah balas gitu ya, mereka mulai nanya-nanya. Kalau mulai nanya-nanya, berarti konten Anda sudah mulai tepat nih, konten di awal nih. Next step diapain? Next step adalah kita ajak mereka yang lebih serius nih untuk beli produk kita atau join ke tempat kita lagi. Oke, join ke tempat kita. Kalau di saya akan mengajak join ke Tribelio, tempat saya gitu kan. Contohnya simpel banget. Oke, kamu serius nih, pengen nurunin berat badan nih. Oke, join ke tempat saya akan kasih 7 step untuk menurunkan berat badan dengan cepat habis melahirkan. Tunggu, pelan-pelan dulu, Den. Pelan-pelan. Ini buat business owner yang masih basic loh, Den. Kamu udah nge-rap dari tadi. Tunggu. Jadi pertama saya nangkepnya, ini buat kita semua nih ya, dan yang baru join ya, di Clubhouse dan di Instagram ya. Jadi pertama Denny tadi ngomong sebenarnya kalau istilah saya namanya specific who atau targeting lah. Tahu dulu targetnya siapa, bener ya tadi ya pertama ya. Yes. Padahal langkah ke nolnya kalau Denny bilang tadi lu selemin aja semua dunia internet, tahu dulu surface, habis itu baru nih tentuin specific who-nya atau targeting siapa. Langkah pertama ya. Langkah keduanya kind of soft sell dan educate lah, bukan sell bahkan educate dulu gitu ya, benar nggak sih? Educate dulu. Create the why. Kenapa dia harus ikut? Kalau ini ngomongin Instagram misalnya, kenapa dia harus follow? Ya, oke. Baru Denny lagi ngomongin langkah kedua nih berarti. Ya, go ahead, silakan terusin deh langkah kedua. Kalau orang sudah tertarik follow Anda, sudah nanya-nanya, apa sih next step-nya tuh apa sih? Diajak kemana lagi sih untuk menunjukkan keseriusan mereka? Jadi kita itu kayak selalu ngajak dia itu naik level. Gini, mikirnya biar lebih simpel lagi gini. Kayak ini teman-teman mau pacaran deh. Mau pacaran. Oke. Mau pacaran itu Anda ketemu, ini buat yang cowok nih, ketemu cewek di kafe misalkan. Kok keren ya, kok cakep ya. Minta nomor WA. Habis minta nomor WA, apa berikutnya? Ngajak. SSD kalau. SSD namanya. Apa? Speak Dewa dulu dong. Apa tuh? Itu. Wah, kamu belum tahu nih gimana dulu dapat value nggak pakai SSD. Speak Dewa gitu kan. Ya ngerayu gitulah. Speak Dewa Den. Perlu dirayu, produknya udah bagus. Oke, terusin terus. Jadi habis minta nomor WA, habis itu diajak makan siang dulu misalnya. Makan siang dulu lah. Yuk atau ngopi lah. Yuk ngopi dulu misalkan. Habis ngopi, habis itu yuk nonton misalkan. Oke, nonton. Kalau sudah nonton, mulai diakhiri dengan dinner misalkan. Ya kan? Dinner rutin kayak gitu, nonton ke kantor apa kadang-kadang dinner. Habis itu apa? Diajak main ke rumah, kenalin orang tua. Ya kan? Habis kenalin orang tua semua pada serak baru dilamar. Habis itu minta nikah gitu kan. So there is the flow.
Guys, itu namanya customer journey. It's impossible Anda minta nomor WA, tiba-tiba yuk kawin yuk. Bisa digampar. Betul. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud tadi. Berarti Anda harus paham sekarang kalau misalkan di dunia digital, setelah orang lihat konten Anda di Instagram, apa pikiran orang itu? Sukanya itu suka karena apa? Karena kata-kata Anda, atau karena produk Anda, atau karena apa yang membuat suka itu? Nah, begitu tahu, kita naik level nih, ajak lebih naik sedikit nih. Kan nggak mungkin ya kita kenalan di kafe, habis itu tiap hari ngafe terus sampai menikah. Nggak mungkin, pasti jalan-jalan kemana-mana. Pasti diajak kemana-mana untuk menunjukkan bahwa dia mau kok. Gitu kan. Gue ajak ke tempat ibadah, mau kok. Oke, gue ajak ke kondangan teman, mau kok. Oke, sinyalnya nambah terus nih, gitu kan. Sama. Begitu Anda kasih konten di Instagram, dia respon. Anda ajak pindah kemana? Anda pindah kemana? Ke YouTube misalkan. Oh, komen juga nih di YouTube nih. Saya nonton nih videonya di YouTube nih. Oke, bawa masuk ke Tribelio. Oh, harus install nih. Begitu males, berarti Anda tahu bahwa offer Anda nggak kuat. Bayangin ya. Yuk ke rumah orang tua. Gitu. Den, ada yang belum tahu Tribelio, mungkin jelasin singkat. Jadi orang nangkap maksudnya tadi, contohnya Denny itu. Tribelio itu apa? Oke, so Tribelio adalah social media ini community management platform. Jadi modelnya buat Anda supaya gampang banget ya, bayangin kayak Facebook group dan email marketing itu jadi satu gitu. Itu aplikasi yang namanya Tribelio. Bisa di-download gratis di App Store, di Google Play Store, gratis guys, tinggal pakai aja. Ya, jadi istilahnya adalah kita mau ngajak mereka untuk join ke sebuah social media di mana database-nya adalah milik Anda. So if you are a brand, itu enak banget karena kalau Anda pakai Instagram saja, pakai cuman follow-follow aja, follower 10.000 nggak ada artinya sebenarnya karena Anda nggak bisa mengakses angka 10.000 itu. Bisa diapain? Nggak bisa gitu. Susah ya kan? Follow up gitu ya. Bisa di email, bisa di macam-macam. Kalau Tribelio bisa sampai follow up-nya, itu bagusnya gitu ya, Den. Bisa sampai follow up. Keren. Dan kayaknya sejauh ini belum ada ya yang seperti Tribelio ya. Ya. Iya, makanya itu gokil banget. In the world tidak ada. Adanya bisa Facebook group sendiri ada. That's why you have to educate in a way ya, which is already good lah. Terus. Crazy man. Iya. Terusin. Jadi kita bawa ke misalnya Tribelio lah gitu kan. Oke, ya. Yes, bawa ke Tribelio. Kemudian di situ kita pindah gigi. Kalau misalkan ini kita kayak nyetir tuh pindah gigi, naik gigi 2 gitu. Kalau di sosial media itu Anda create konten kayak begini, TikTok konten joget-joget dan sebagainya gitu. Kalau begitu masuk ke Tribelio, beda level. Apa yang harus Anda lakukan sehingga member Anda tadi, follower Anda tadi, mereka yang bisa create konten. Contoh, tadi kita ngomongin fitness. Oke, akun saya tentang fitness, ngajarin orang tentang fitness buat ibu habis melahirkan dan sebagainya. Begitu interested, yuk join di tempat saya di Tribelio. Saya akan kasih 7 tips untuk menurunkan berat badan dengan cepat, misalkan. Begitu mereka join, dikasih challenge. Yuk, ini challenge yuk. 7 days challenge nih. Hari pertama, stop namanya gula, misalkan kayak gitu. Yuk, kita mulai makan makanan yang bersih-bersih, makanannya yang bagus-bagus gitu kan. Nah, itu mereka disuruh share. Share dong makan malammu apa. Share dong makanan dietmu apa. Makin engage tuh ya. Mereka akan mulai makin share. Connect. Correct. Dan ini tidak bisa dilakukan di Instagram atau YouTube. Nggak bisa dilakukan. Mau gimana? Orang cuma komen kalau di Instagram. Bisa, tapi komen toh ya. Komen doang, gitu. nggak bisa foto. Dia nggak bisa foto. Oke. Nggak bisa foto. Nah, kayak gitu. Jadi begitu mereka sudah engage, ada yang posting, timbanganku ternyata seminggu turun 0,5 kilo, 1 kilo nih, happy banget nih. Semua temennya kayak, wah hebat banget nih, cepet banget nih, gitu kan. Kita bisa di situ mulai jualan. Mau lebih cepat lagi nih, minggu depan turun 2 kilo, 3 kilo. Nih suplemennya nih. Karena ini mengandung ini, bla bla bla. Jelasin kayak begitu. Begitu ada yang pakai, dan minggu depannya turun 3 kilo, heboh dah itu. Semuanya langsung kayak, itu bisa beli di mana itu suplemen? So that's the step, guys. Flow-nya akan seperti ini. Dan gitu. Tapi itu kayak satu linear saja ya, gitu kan, bener nggak? Jadi kayaknya banyak tools di internet yang belum kesentuh nih, kalau cerita contoh satu awal ini. Linear dia kan? Baru framework dulu. Baru framework dulu. Mau dijelasin yang mana lagi nih? Banyak kan berarti kan? Banyak banget. Makanya. Itu dia, betul. Nah, jadi ini tadi kan kita barusan ngomongin dari Instagram, kita bawa masuk ke Tribelio nih. Nah, mungkin teman-teman di sini kan sering mendengar tentang Facebook Ads, kemudian Instagram Ads, gitu kan. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan traffic kita di sosial media tadi. Kalau kita pakai Instagram, supaya yang lihat jadi banyak.
Follower Anda cuma berapa? 10, 20, 30, 100, 1000 gitu. Pengguna Instagram di Indonesia udah 80 juta loh, kalau nggak salah ya. Kemarin data terakhir kayaknya 80 juta something gitu. Pengguna Facebook di Indonesia udah 110 juta, kalau nggak salah. Ya, 110 juta. Kurang lebih segitu. So, gimana caranya Anda bisa menjangkau orang lain di Instagram yang bukan friend Anda, bukan followers Anda, supaya follow akun Anda, supaya tahu penawaran Anda. Itu baru pakai iklan habis itu di situ. Jadi gunakan iklan di Facebook, iklan di YouTube, iklan di Instagram, supaya dapat awareness untuk diedukasi pakai konten, kemudian diajak masuk tadi. The question sebenarnya bukan di tools-nya. The question adalah, ini kan kayak customer journey ya. Kayak kencan pertama, kencan kedua, diajak nonton, diajak makan, itu kan sebenarnya Anda mendesain experience. Paham kan ya? Kenal pertama di kafe, experience-nya, wah cantik juga, itu ganteng juga ya, gitu kan. Habis itu nonton bareng, kesan pertamanya apa nih? Experience-nya apa nih? Nah sekarang, kalau di dunia digital, berarti ketika orang lihat konten Anda di Instagram, apa experience atau konten yang mau Anda desain di situ. Sehingga goal-nya adalah setelah lihat itu, dia tertarik untuk nanya. Kalau nggak tertarik untuk nanya, desain experience Anda salah. Sesimpel itu. Begitu dia nanya, oke, good. Berarti saya harus punya cara untuk mengajak mereka join ke next step nih. Masuk ke komunitas kita sendiri. Begitu masuk ke komunitas, ternyata sepi. Klik sepi. Gitu. Oh, berarti desain di situ yang salah. Desain di funnel depan udah oke nih. Desain di Instagram udah oke. Desain di dalam belum. Karena di dalam ternyata gaya postingnya kayak Instagram. Posting mulu gitu. Yang punya komunitas posting mulu. Nggak bisa. Padahal terlalu harusnya hard gitu ya. Nggak bisa. Instagram itu majalah dinding. Kemudian di dalam tribe itu social activity. Itu bedanya di situ. Nah, habis itu apa nih? Jadi kita mesti paham bahwa ketika kita ngajak orang step 1, step 2, step 3, mereka mindsetnya apa ya? Siap nggak ya kalau saya closing? Kalau nggak siap ya apa lagi nih? Perlu dikasih konten apa lagi nih? Perlu dikasih video apa lagi nih? Supaya mereka interest dan menginginkan produk kita. Intinya di situ. Oke, siap. Jadi gampangnya buat seorang dari Denny Santoso adalah bayangin kalau kita mau approach, kalau Anda pria berarti approach wanita lah ya. Dari awal terus sampai akhirnya beli, tanda kutip gitu, menikah, bahkan punya anak gitu kan ya. Kalau kita ngomongnya kayak gitu nih Coach, kayaknya yang jomblo nggak bisa membayangkan. Jadi gimana dong ngomongnya dong? Tapi kan itu salah satu metafora lah ya, kebayang lah gitu kan ya. Tadi waktu saya bilang beli bukan beli wanita loh, jangan salah nangkap ya. Maksudnya beli itu beli produk. Kalau pasangan ya menikah, maksudnya gitu. Nanti takutnya ada yang salah nangkap gitu kan, beli bukan. Nah itu penjelasan Denny. Saya tambahin dari Coach Johannes Den. Kalau di Gratio Den, kita bilangnya simple banget Den. Jadi ini buat pemilik bisnis yang benar-benar basic ya, bukan yang udah advance ya. Yang basic tuh gini, tapi back to basic justru itu sukses biasanya. Jadi level satunya, ada 3 level aja kalau kita ngelihatnya tuh Den. Nanti Denny bisa tambahin dan kurangin dan lengkapi lah ya. Level 1 tuh namanya strategi existence. Jadi artinya kita eksis dulu pada saat spesifik who atau target audience kita lagi mencari sesuatu yang berhubungan sama produk sama jasa kita. Eksis dulu, contoh eksis. Misalnya punya website SEO-nya bener gitu kan ya. Ya SED bahkan, bukan cuma search engine optimization, search engine domination kalau perlu gitu. Satu halaman Google pertama tuh kita semua, ya mungkin nggak kita semua lah, 6 aja udah gokil gitu kan, 6-7 udah gokil lah, search engine domination. Eksis dulu, kenapa kok eksis dulu? Kan orang itu udah niat mencari, gitu kan, gitu loh Den. Jadi itu, langkah keduanya baru yang tadi cerita tentang intercept, jadi strategi intercept. Jadi kita intercept tuh orang-orang yang di dunia internet, gitu loh, gampangnya. Misalnya kayak SMM, social media marketing, kan orang lagi jalan-jalan kita, ada gua loh gitu. Cuman tadi masukan Denny adalah pelan-pelan ya, kalau bisa jangan hard sell dulu gitu kan. Kalau bisa lu masukin dulu ke funnelmu gitu kan, kayak gitu. Itu salah satunya. Terus langkah ketiganya ada yang namanya, saya menyebutnya strategi real traction, relationship and transaction. Nah di sini nih toolsnya salah satunya memang ada email marketing. Tapi Tribalio itu salah satu di pandangan saya Dan ya, itu relationship and transaction. Artinya masuk ke sana, bangun komunitas, benar-benar engagementnya kuat, jadi kayak one mission, one vision gitu. Boom, habis itu jualan. Relationship and then transaction. Jadi dari Gratio kita biasanya menjelaskan ke klien-klien kita 3 langkah itu.
Di dalam 3 langkah itu ada 3 strategi lagi, 3 strategi lagi, 3 strategi lagi. Mudahnya gitulah, 9 gitu loh, Den. Melengkapi aja yang Denny ngomong. Siap. Oke? Thank you, Coach. Iya.